Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5C yang semoga Allah rahmati. Dan semoga pada hari ini kalian masih semangat seperti sebelum-sebelumnya. Oke, pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 kita akan kembali membahas buku tema 5A. Nah, kali ini kita sudah masuk di subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Jadi hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu minta kalian tetap harus zikir pagi, sholat duha, dan baca doa sebelum belajar. Oke, semangat ya. Udah siap belum nih buat belajar? Harus siap, oke? Harus siap siaga. Kita mulai saja ya. Oke, lihat di sini. Di sini ada sebuah pertanyaan. Siapa yang masih ingat otot termasuk organ gerak aktif atau pasif ya? Nah, pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1 kita sudah sempat bahas mengenai otot. Ya. Ada otot, ada rangka, ada persendian. Nah, dari ketiga hal tersebut ada yang geraknya aktif dan ada yang geraknya pasif. Nah, kira-kira otot ini masuknya ke aktif atau pasif ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Jadi otot itu adalah termasuk ke organ gerak yang aktif ya. Otot yang menggerakkan rangka, maka otot ini disebut organ gerak aktif. Selanjutnya kita buka lagi. Ini ceritanya slide PowerPoint ya nak. Kita coba kombinasikan berupa tulisan. Oke, lanjut ya. Otot itu otot terdiri dari daging-daging. Nah, lalu daging ini dalamnya ada sel-sel otot. Sifat sel otot mempunyai kemampuan untuk mengerut atau merenggang. Ya, jadi sifatnya ini bisa dua hal, bisa mengerut dan merenggang. Kalau mengerut kita sebut kontraksi, kalau merenggang kita sebut relaksasi. Nah, sekarang coba kita kembali lagi ke buku paket halaman 89. Di sini ada gambar lengan ya. Di sini gambar lengannya ada yang lurus, ada yang menekuk. Nah, di lengan ini ada dua otot antagonis. Kalian tahu antagonis kan? Sudah pernah belajar di bahasa Indonesia. Nah, ini otot bisep dan trisep. Jadi, otot antagonis yang ada di lengan adalah otot bisep dan triceps. Nah, ini otot-ototnya melekat pada bahu. Nah, kenapa sih disebut otot antagonis, Bu? Karena otot bisep dan otot triceps mereka ini bekerjanya secara berlawanan, maka disebut otot antagonis. Ya. Otot biceps, tulang lengan yang di bawah terangkat. Sedangkan otot triceps cara kerjanya menurunkan kembali lengan ke posisi semula. Diulang, cara kerja otot biceps, tulang lengan bawahnya terangkat, berarti kita mengangkat lengan. Untuk otot triceps, cara kerjanya menurunkan kembali lengan ke posisi semula. Ya. Oke, di sini ada dua gerak untuk otot biceps dan triceps. Ada yang namanya gerak fleksi. Gerak fleksi adalah gerakan menekuk. Berarti yang ini ya. Ini namanya gerak fleksi atau gerakan menekuk. Ini tadi cara kerja apa yo? Biceps atau triceps? Nah, kalau yang mengangkat berarti biceps. Jadi otot biceps ini namanya gerak fleksi, gerakan menekuk. Lalu yang kedua ada namanya gerak ekstensi. Gerak ekstensi adalah gerak meluruskan. Yang tadinya bengkok atau menekuk,
kita luruskan kembali. Ini namanya gerak ekstensi. Ini dilakukan oleh otot triceps. Oke, sekarang coba balik lagi ke buku Ibu. Sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara menjaga tulang dan otot agar tetap sehat? Gimana yuk cara menjaga tulang dan otot agar tetap sehat? Harus diapain ya agar mereka tetap kuat, tetap sehat? Kita buka lagi ya. Nah, caranya adalah kita memberikan makan makanan dan minum minuman yang bergizi untuk tubuh ya, yang menyehatkan, jangan yang maunya yang lezat aja tapi tidak ada kandungan gizinya. Jadi pilihlah makanan dan minuman yang mengandung banyak gizi atau nutrisi. Oke. Contohnya nutrisi apa aja sih, Bu? Nah, contoh makanan yang bagus atau minuman yang bagus itu mengandung kalsium, magnesium, kalium, vitamin, beta karoten, dan protein. Nah, makanan-makanan yang mengandung inilah yang bagus untuk tulang dan otot. Nah, ini kan kandungannya. Lalu makanannya apa aja sih, Bu, jenis-jenisnya? Nah, makanannya itu ada susu, tahu, bayam, daging, telur, dan ikan salmon. Nah, makanan-makanan inilah yang mengandung nutrisi tadi ya. Oke, kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah susu. Nah, apa aja sih kandungan yang ada di dalam susu? Nah, kandungan yang di dalam susu itu ada kalsium, protein, kalium, magnesium, riboflavin, fosfor, vitamin D, dan vitamin B12. Itu kandungan susu. Lalu yang kedua, kandungan yang ada di tahu, kalsium, protein nabati, dan isoflavon. Lalu yang keempat, bayam. Apa aja ya yang ada di dalam bayam? Kandungan yang ada di dalam bayam ada kalsium, vitamin K, zat besi, kalium, magnesium, vitamin A dan C. Lalu daging mengandung protein. Ini untuk ayam. Kalau sapi mengandung protein juga. Lalu ada tambahannya, ada omega 3, asam lemak tak jenuh, dan vitamin A dan E. Lalu selanjutnya telur. Kandungan yang ada di dalam telur adalah protein, vitamin, zinc, besi, dan kalsium. Selanjutnya yang terakhir, ikan salmon. Nah, ikan salmon ini mengandung banyak kalsium, protein, vitamin D, dan omega 3. Nah, itu penjelasan secara singkat mengenai otot lengan dan makanan yang bernutrisi. Sekarang kita lihat di halaman 90. Di sini ada perbedaan antara otot rangka, otot polos, dan jantung. Kalau kalian masih ingat, di subtema 1 pun Ibu sudah menjelaskan otot itu terbagi menjadi 3, otot lurik, polos, dan jantung. Otot lurik dengan rangka itu sama ya penyebutannya. Jadi kalian boleh menyebut otot rangka atau otot lurik. Ingat ya, jadi otot dibagi menjadi 3, ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan dari ketiga otot tersebut. Pertama, dilihat dari bentuknya. Kalau otot rangka bentuknya silindris memanjang dengan banyak inti sel di tepi. Terlihat lurik-luriknya. Lalu kalau otot polos bentuknya gelondong dengan satu inti sel, terlihat polos. Sedangkan otot jantung silindris bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah, terlihat lurik-lurik juga. Oke, cara kerjanya untuk otot rangka bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Jadi harus disuruh dulu. Sedangkan otot polos itu bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Otot jantung bekerjanya secara otomatis juga dan tidak secara sadar. Lalu dilihat dari letak dan contohnya.
Letak otot rangka melekat pada rangka, contohnya otot lengan, kaki, dan leher. Sedangkan otot polos dinding organ tubuh bagian dalam, ya. Contohnya yang ada di dalam tubuh tuh usus, rahim, dan pembuluh darah. Otot jantung ya pasti adanya di jantung. Fungsinya, otot rangka menggerakkan badan dan alat gerak. Kalau otot polos, pergerakan organ tubuh bagian dalam. Sedangkan jantung, fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Lihat ya, yang otot rangka terlihat banyak lurik-luriknya dan banyak inti sel di tepi. Otot polos bentuknya gelondong. Ya, terlihat dengan satu inti sel saja. Terlihat polos. Yang jantung lihat ada cabangnya nih, ya kan, otot jantung bercabang. Oke, kita lihat latihan yang di bawah. Kita akan jawab sama-sama ya. Identifikasilah otot-otot yang bekerja jika kita melakukan kegiatan berikut ini. Pertama, berlari. Kalau kita berlari berarti otot apa yang bergerak, yang bekerja? Nah, otot yang bekerja adalah otot kaki. Nah, di dalam otot kaki ini terbagi-bagi lagi, yaitu ada otot hamstring. Nah, otot hamstring ini adanya di belakang lutut. Lalu ada otot quadriceps, adanya di dalam lutut. Lalu otot gluteus, ini adanya di dalam bokong, pembentuk bokong. Dan yang terakhir adalah otot betis. Lalu kedua, bersepeda. Kalau kita bersepeda, otot apa aja yang bekerja? Otot bersepeda sama seperti yang nomor 1 ya, menggunakan otot kaki. Lalu yang ketiga, bermain basket. Bermain basket yang bergerak adalah otot kaki dan tangan, karena kan berlari dan tangan menggunakan untuk memegang bola. Nah, untuk otot tangan ada otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik adanya di depan dan belakang lengan bawah. Lalu ada otot intrinsik. Intrinsik ini ada di bagian telapak tangan. Lalu ada juga otot biceps dan triceps. Lalu yang keempat, menulis. Kalau kita menulis yang bekerja otot apa? Otot tangan. Nah, otot tangan ini ada ekstrinsik dan intrinsik. Lalu yang terakhir, berbicara. Nah, kalau berbicara yang bekerja adalah otot mulut. Contohnya adalah bis superioris, lalu levator angulioris, minor, dan risorius. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 92 dan halaman 93. Tadi ini sudah Ibu jelaskan ya mengenai makanan untuk tulang dan otot menjadi kuat. Nah, nanti ini kalian baca lagi karena kita akan mengerjakan gagasan pokok ya. Ibu akan mengulas sedikit. Jadi sampai saat ini masih banyak yang belum paham mengenai gagasan pokok. Karena setiap ada soal gagasan pokok, jawabannya masih banyak yang kurang tepat. Ya, gagasan pokok kalian harus ingat lagi. Waktu kelas 4 kan kalian sudah belajar mengenai kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi pemeran utamanya, ya, kalimat yang akan dibahas setelah itu. Paham? Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide yang akan dibahas pada paragraf tersebut. Ibaratnya kalau dalam film dia tuh pemeran utamanya. Nah, kalimat utama bentuknya memang satu kalimat. Beda dengan gagasan pokok. Gagasan pokok memang adanya di dalam kalimat utama, tapi tidak serta-merta kita menulis gagasan pokok sama seperti kalimat utama. Tidak seperti itu ya. Jadi gagasan pokok ini memang adanya di dalam kalimat utama, tapi ditulisnya jangan satu kalimat. Kalau kalian menulisnya satu kalimat, itu namanya kalimat utama. Gagasan pokok itu adalah kalian menulisnya singkat.
Ya, misalnya nih tentang kerukunan. Di paragraf 1 dijelaskan kerukunan merupakan bla 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 bla. Nah, berarti kan kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama ya, mengenai definisi. Kalian tulis kalimat utamanya kerukunan merupakan bla 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 bla. Nah, itu kalimat utama. Sedangkan gagasan pokoknya berarti kalian jawabnya adalah definisi kerukunan. Nah, begitu cara menulis gagasan pokok. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung saja isi bareng-bareng ya nomor yang A, paragraf 1 sampai 8. Paragraf 1. Di sini ada tulisan, kalian baca dulu. Nah, sebelum Ibu menjawab, kalian pause dulu videonya, kalian jawab. Setelah kalian jawab, baru di play lagi, kita samakan jawabannya. Seperti itu terus ya, setiap paragrafnya. Sekarang paragraf 1 dulu. Nah, untuk jawaban paragraf 1, gagasan pokoknya adalah fungsi tulang. Lalu yang paragraf 2, sekarang kalian baca, kalian pause lagi video Ibu dan nanti di play lagi. Oke, ketika kalian sudah membaca dan sudah di play lagi, jawabannya adalah untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya makanan yang bernutrisi. Selanjutnya paragraf 3, kalian baca, kalian pause dulu video Ibu, nanti di play lagi. Nah, paragraf 3, gagasan pokoknya adalah kandungan susu atau kandungan yang ada di dalam susu. Paragraf 4, kalian pause lagi. Setelah kalian baca baru di play. Nah, untuk paragraf 4, gagasan pokoknya adalah kandungan tahu. Nah, sekarang coba kalian baca dari paragraf 5 sampai 8. Lalu kalian pause videonya. Nah, kalian boleh play lagi videonya kalau sudah menjawab ya. Oke, kalau kalian sudah menjawab paragraf 5 dan 8-nya sampai 8-nya, Ibu akan jawab ya. Coba kita samakan jawabannya. Untuk paragraf 5, gagasan pokoknya adalah kandungan yang ada di dalam bayam. Paragraf 6 adalah kandungan yang ada di dalam daging. Paragraf 7 adalah kandungan yang ada di dalam telur. Dan paragraf terakhir, kandungan yang ada di dalam salmon. Oke, itu sekilas lagi tentang gagasan pokok. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman 96. Jadi untuk hari ini tugasnya hanya satu, yaitu kalian membuat cover buku. Nah, cover bukunya itu nanti kalian buat dengan judul makanan untuk tulang dan otot kuat. Sebelumnya kan kalian sudah pernah merangkum teori mengenai cover buku. Berarti kalian tahu cover buku seperti apa. Kalau kalian lupa, kalian baca lagi di pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian buat cover buku yang berjudul ini. Nah, kalian buat sebagus mungkin. Boleh buatnya di buku gambar, boleh juga di kertas HVS ya. Kalian desain, kalian tulis yang rapi, kalian gambar, lalu kalian warnai ya, agar ketika kalian misalnya membuat buku, terus covernya itu yang akan menarik orang untuk dibaca. Jadi buatnya yang menarik ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jangan pernah kendor semangatnya. Sekian ya, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.